6,6 triliun rupiah diserahkan ke negara. Presiden hadir langsung. Uang ditumpuk di depan kamera. Pertanyaannya sederhana, tapi krusial, ini tanda negara mulai serius menertibkan kawasan hutan, atau sekadar simbol politik yang indah di layar? Kami turut serahkan uang sebesar 6 triliun 625. Berani melecehkan, berani menghina negara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Rabu sore, 24 Desember 2025. Disambut Jaksa Agung dan jajaran, ia berdiri di depan tumpukan uang tunai senilai 6,6 triliun rupiah. Uang itu, kata Kejaksaan, berasal dari dua sumber, 2,3 triliun rupiah dari denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dan 4,2 triliun rupiah dari penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Angkanya besar. Visualnya kuat. Pesannya jelas, negara hadir. Tapi di balik seremoni itu, ada cerita yang jauh lebih panjang. Dalam 10 bulan terakhir, Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan, dengan nilai indikasi lahan mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Sebagian lahan itu diserahkan kembali ke negara. 1,7 juta hektar dikelola oleh BUMN PT Agrinaspal Nusantara. Ratusan ribu hektar lainnya dikembalikan untuk konservasi dan pemulihan hutan. Kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total luasan 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. 2. Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi. Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6 triliun 625 miliar 290.190.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai 2.344 miliar 965.750.000 rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai 4.280.339.469 rupiah 74 sen yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula. Di atas kertas, ini tampak seperti terobosan besar. Negara mengambil kembali apa yang selama ini lepas. Namun pertanyaannya bergeser, mengapa baru sekarang? Dan sejauh mana proses ini menyentuh akar persoalan? Masalah kawasan hutan di Indonesia bukan cerita baru. Izin tumpang tindih. Penguasaan lahan puluhan tahun. Korporasi kuat, negara sering tertinggal. Jika penertiban baru terjadi setelah presiden hadir dan uang dipamerkan, apakah ini menandai perubahan sistem? Atau hanya penegakan selektif yang bergantung pada momentum politik? Saya berterima kasih atas negara, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar tidak
sedikit, luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Lebih jauh lagi, penertiban kawasan hutan bukan hanya soal menarik uang dan lahan, tapi soal kepastian hukum, transparansi, dan keadilan ekologis. Apakah publik bisa mengawasi proses pengelolaan lahan yang kini diserahkan ke BUMN? Bagaimana nasib masyarakat sekitar hutan? Dan apakah mekanisme ini akan berlanjut ketika sorotan kamera hilang? 6,6 triliun rupiah terdengar besar. Tapi kerusakan hutan, konflik agraria, dan krisis ekologis nilainya jauh lebih mahal bagi rakyat. Jika penegakan hukum berhenti di seremoni, negara hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Namun jika ini benar-benar menjadi awal pembenahan sistem, publik berhak tahu apa target berikutnya, siapa diawasi, dan bagaimana akuntabilitas dijaga. Penyerahan uang hasil rampasan negara sebesar 4,2 triliun lebih dan uang hasil penagihan denda administratif sebesar 2,3 triliun lebih dari Jaksa Agung bersama Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Menteri Keuangan dengan total 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Pertanyaannya kini bukan lagi soal jumlah uang yang diserahkan, melainkan keberlanjutan keberanian negara. Apakah ini awal dari penegakan hukum kehutanan yang konsisten? Atau sekadar pertunjukan kuat di awal pemerintahan? Jawabannya belum selesai. Dan justru disitulah publik perlu terus mengawasi.